Berita utama kita lanjutkan kembali, Saudara. Saya Nilu Puspa. Saudara, sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dihentikan polisi karena tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun belakangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dalam rekomendasinya menyebut istri Verdi Sambo diduga mengalami kekerasan seksual. Lalu benarkah ada pelecehan di balik peristiwa pembunuhan? Kita urai di berita utama hari ini, Saudara. Saudara, menanggapi pernyataan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan ada sejumlah kejanggalan dalam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri Chandrawati. Pertama, Saudara, setelah mengaku dilecehkan Yosua, Putri masih serumah dengan Yosua. Putri mengaku dilecehkan Yosua ketika berada di Magelang, Jawa Tengah pada 7 Juli 2022 lalu. Namun berdasarkan bukti rekaman CCTV, keduanya masih berada dalam satu rumah, yakni ketika tiba di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Dan Saudara, inilah yang menurut LPSK ganjil dan janggal. Kedua, Saudara, tidak ada perlawanan dari Putri Chandrawati dan LPSK menyebut bahwa jika memang terjadi tindak pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri, Putri sebenarnya bisa melakukan perlawanan setidaknya dengan berteriak untuk memancing perhatian Kuat Ma'ruf dan juga Susi, dua asisten rumah tangga yang ada di lokasi kejadian. Namun hal ini pun tidak terjadi. Dan yang ketiga, Saudara, di lokasi pelecehan ada saksi mata. Selain tidak adanya perlawanan dari Putri Chandrawati, kejanggalan berikutnya adalah adanya pihak lain di rumah Magelang yang menjadi saksi tindakan pelecehan seksual. Mereka itu adalah Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir Putri Chandrawati dan juga Susi, asisten rumah tangga. Dan menurut LPSK, dengan adanya dua orang ini sangat kecil kemungkinan pelecehan seksual itu terjadi. Dan Saudara, lalu yang keempat adanya relasi kuasa. Sebagaimana diketahui, Yosua ini adalah ajudan dari Verdi Sambo, sementara Putri Chandrawati adalah istri dari atasannya itu. Dalam kasus pelecehan seksual biasanya ada relasi kuasa antara pelaku pelecehan seksual dan juga korban. Dan menurut LPSK, Saudara, jadi kalau dilihat posisi Brigadir Yosua sebagai ajudan Verdi Sambo, maka relasi kuasa tersebut tidak terpenuhi. Kelima, Saudara, adalah Putri Chandrawati ini masih mencari Brigadir Yosua. Jadi kejanggalan berikutnya menurut LPSK ini adalah setelah dugaan pelecehan seksual itu terjadi, ada percakapan antara Putri Chandrawati dan Bribka Riki Rizal. Dalam percakapan itu terungkap bahwa Putri Chandrawati, Saudara, masih menanyakan keberadaan dari Yosua pada Bribka Riki Rizal. Nah, inilah yang menurut LPSK agak aneh di saat ada orang yang melakukan kekerasan seksual, tetapi korban masih tanya di mana pelakunya. Dan yang keenam, Saudara, Brigadir Yosua masih bertemu Putri Chandrawati, dan kejanggalan yang berikutnya atau yang terakhir, Saudara, yang diungkap adalah masih adanya pertemuan antara Yosua dan Putri di Magelang setelah terjadinya peristiwa pelecehan seksual. Bahkan, Saudara, Yosua masih diajak pulang ke rumah di Jakarta oleh Putri meskipun memang sudah tidak satu mobil begitu. Dan menurut LPSK pertemuan keduanya itu terasa sangat janggal. Yang umumnya terjadi pada kekerasan seksual itu ada relasi kuasa. Ya, posisi pelaku lebih dominan dibanding korban. Jadi fakta-fakta ini yang membuat kami tidak dapat meyakini bahwa ada peristiwa kekerasan seksual di Magelang. Karena kalau pakai diksi kekerasan seksual, itu artinya ada serangan atau paksaan. Tapi, Saudara, Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan sebagai lembaga yang sempat mendampingi Putri sempat mengungkap
Putri sempat mengaku depresi dan malu karena peristiwa yang dialaminya. Pengakuan itu disampaikan Putri Chandrawati ketika dimintai keterangan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini juga mengungkap bahwa Putri diminta suaminya Ferdi Sambo untuk membuat keterangan palsu terkait dengan lokasi peristiwa pelecehan. Putri diminta oleh Sambo ini mengaku dirinya dilecehkan di Duren 3, bukan di Magelang. Dalam hal ini, Ibu P tidak bisa menceritakan di awal-awal kasus sebenarnya yang terjadi di Magelang. Karena suaminya, Sambo, meminta ia hanya menceritakan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi dan meminta menyebutkannya itu di tanggal 8 Juli di Duren 3. Bukan di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Komnas Perempuan juga menegaskan depresinya Putri Chandrawati ini tampak dari pernyataan ingin menghilangkan nyawa sendiri berkali-kali. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa Putri Chandrawati sempat takut terhadap ancaman pelaku sehingga dirinya tidak sempat membela diri ataupun meminta pertolongan ketika mendapatkan tindakan kekerasan seksual. Lalu menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian, pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Karena itu, saudara, dalam rekomendasinya Komnas HAM juga meminta kepada polisi untuk membuka kembali kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Dengan demikian, Komnas HAM lah lembaga pertama yang dalam rekomendasinya meminta agar kasus pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati diusut kembali. Dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Dan saudara, mendengar rekomendasi dari Komnas HAM tadi, ini keluarga Brigadir Yosua ini pun bereaksi. Keluarga Yosua merasa bahwa tudingan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati itu sangat janggal dan di luar nalar. Karena itu keluarga Yosua meminta bukti-bukti otentik atas peristiwa pelecehan seksual yang dikatakan terjadi di Magelang, Jawa Tengah dibuka ke publik, termasuk rekaman kamera pemantau CCTV yang ada di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kami minta ya ke Komnas HAM ya bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya di Magelang, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongan PC ya yang didengarkan ataupun omongan si kuat. Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya. Bukti itu yang bisa pedoman kita. Dan saudara, untuk menyegarkan ingatan Anda, kami sampaikan kembali saudara bahwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati ini sudah dihentikan Barreskrim Polri pada 12 Agustus 2022 lalu. Jadi kalau kita lihat keterangannya saudara bahwa berdasarkan hasil gelar perkara dalam hal ini adalah pelecehan istri Sambo ya. Ini kami hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, bukan merupakan peristiwa pidana. Itu yang disampaikan oleh Direktur Tipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat menyampaikan keterangan pers pada 12 Agustus lalu. Nah, di sisi lain ada fakta lain yang sempat diungkap oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, saudara. Ketika di Magelang, Putri sempat mengirimkan pesan singkat kepada adik Yosua. Peristiwa ini terjadi sehari sebelum Yosua ditemukan tewas dan begini isi percakapan pada pesan singkat itu. Kakaknya rajin banget, luar biasa sampai nyetrika luas banget. Putri pun
juga sempat mengundang adik Yosua ini untuk datang ke Magelang, Jawa Tengah. Jadi kalau kita baca kalimat berikutnya yang dituliskan oleh Putri itu, "Dek, sini merapat ke Magelang bantuin kakaknya." Ini yang disampaikan oleh Putri. Dan Putri juga mengirimkan foto saat Yosua sedang menyetrika baju anak-anak Verdi Sambo di salah satu kamar saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau kita perhatikan gambar ini, saudara, di kanan atas itu ada seragam SMA yang sudah disetrika Yosua. Dia masih berwasap pria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Verdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Hari ini, saudara, istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tengah menjalani pemeriksaan menggunakan lie detector atau pendeteksi kebohongan di Puslap 4 Polri di Sentul, Jawa Barat. Dan selain Putri, saudara, asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo juga turut diperiksa. Pemeriksaan ini menggunakan metode lie detector dilakukan untuk menguji kejujuran tersangka ataupun saksi ketika memberi keterangan terkait kronologi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Akankah kemudian pemeriksaan dengan lie detector ini mampu mengungkap fakta dugaan pelecehan seksual dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua yang dialami Putri Chandrawati? Publik menanti jawaban teka-teki ini.